Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sadia, NIM 202329000461. Saya dari kelompok 7 yang beranggota Ahmad Faiz Udin, Yufli Alfafan, dan Nur Sadia. Saya sendiri akan menjelaskan tentang ruang lingkup sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang memproses, menganalisis, dan mengevaluasi dan data organisasi untuk menghasilkan informasi yang berarti dan dipergunakan dalam mengambil keputusan yang tepat dan memastikan pertumbuhan masa depan organisasi. Pengertian data dan informasi. Bahwasanya pemahaman data dan informasi itu sangat diperlukan. Mengapa? Karena hubungan keduanya sangat erat, selayaknya hubungan dan akibat. Bahwa dari pemahaman data dan informasi, data merupakan bahan dasar pengolahan dan hasilnya disebut informasi. Konsep dasar data. Pengertian data secara tata bahasa. Kata data yang bahasa Latinnya datum, yang dalam bentuk jamak dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu penyataan yang diterima secara apa adanya. Kata data akan sering dipahami bahwa data adalah informasi. Data dapat dikatakan sebagai kata benda yang belum beraturan, di mana maknanya sesuai dengan konteks. Data juga merupakan sebuah hasil dari pengukuran ataupun pengamatan dari suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka-angka ataupun simbol ataupun gambar. Beberapa pendapat teori dari para ahli tentang data. 1. Connolly dan Beck yang menyatakan bahwa data adalah sebuah elemen penghubung antar perangkat keras dan pengguna. Data merupakan komponen dalam metabase manajemen sistem yang sangat penting. 2. J. Coronel dan S. Morris menyatakan bahwa data di alamnya ada fakta-fakta yang masih mentah. 3. Menurut data Aubrey Marcus adalah fakta atau pengamatan mentah seringkali tentang fenomena fisik atau urusan bisnis. 4. Menurut Tata Sutabri menyatakan bahwa data adalah bahan mentah yang akan digunakan sebagai dasar pengolahan untuk menyajikan informasi. Berdasarkan dari penjelasan dan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa data adalah fakta-fakta, peristiwa, kenyataan, kejadian-kejadian, pengamatan, huruf, angka, gambar, simbol yang belum memiliki makna atau arti. Klasifikasi data. Data merupakan bahan dasar untuk informasi. Berikut klasifikasinya berdasarkan jenis. Data dibagi data ada dua, data hitung dan data ukur. Data hitung, data yang dihasilkan dari perhitungan atau penjumlahan. Sedangkan data ukur, data yang ditunjukkan bermeter atau termometer yang menunjukkan suatu ukuran tertentu dari hasil pengukuran. Berdasarkan sifat, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data dalam bentuk kelompok atau pernyataan atau yang menggolongkan mengenai hubungan kualitas atau sifat tertentu. Sedangkan kuantitatif berbentuk uraian, angka atau bilangan yang menunjukkan penggolongan dalam perhitungan. Berdasarkan cara memperolehnya, data primer dan sekunder. Data berdasarkan ruang lingkupnya, sensus dan sampel.
Klasifikasi data berdasarkan dinamika, ada statis dan dinamis. Berdasarkan sumbernya, internet. Konsep data informasi, pengertian informasi. Dalam bahasa Latin, informasi adalah informationem yang memiliki arti konsep, ide, garis besar, sebuah pesan yang mengandung makna, implikasi, atau masukan yang relevan bagi keputusan dan atau tindakan disebut dengan informasi. Beberapa pengertian dari para ahli. G.B. Davis menyebutkan informasi tersebut adalah informasi yang dikembangkan dalam bentuk yang berguna bagi penerima dari berwujud dalam bentuk nilai yang dapat dipahami dalam keputusan saat ini masa depan. 2. Kelly menyatakan bahwa informasi merupakan data yang terhasil dari pada pemrosesan data ke dalam bentuk yang bermakna kepada penerima dan berguna dalam membuat keputusan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya informasi diartikan sebagai hasil dari pengolahan dari data mentah menjadi data di mana sudah memiliki makna serta bisa diterima dan bermanfaat serta dipergunakan untuk menentukan keputusan. Jadi kesimpulannya itu dari data mentah menjadi data yang sudah diolah atau yang memiliki makna serta diterima dan bermanfaat. Karakteristik informasi. Ciri-ciri informasi: 1. Benar atau salah. 2. Baru. Informasi yang baru diterima atau diketahui oleh penerimanya. 3. Tambahan. Informasi yang diterima untuk menambahkan atau memperbarui dan menjadi tambahan dari informasi yang telah diterima sebelumnya. 4. Korektif. 5. Penegas. Penegas di sini artinya mempertegas informasi yang sebelumnya yang diterima. Kualitas informasi ada 3 yang akan mempengaruhi kualitas informasi. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. Dan 3. Relevansi. Kualitas informasi akan memiliki nilai yang baik dengan menghindari kesalahan, diantaranya pada metode pengukuran saat pengumpulan data. Jadi, kualitas informasi akan memiliki nilai yang baik pada metode pengukuran saat pengumpulan data. Tidak sesuai prosedur dalam pengolahan data hilang, salah mencatat ataupun pada saat mengoreksi, salah atau keliru dalam memilih file induk maupun histori, dan kesalahan yang disengaja lainnya. Nilai informasi yang baik itu akan besar manfaatnya dibandingkan dengan biayanya. Transformasi data, informasi dan pengetahuan dapat dilihat. 1. Siklus informasi. Model pemrosesan data menjadi informasi yang kemudian hasil pengolahannya akan disebarkan ke penerima untuk membuat keputusan. Sistem dan karakteristik sistem. Pengertian sistem, bahasa Yunani dari sistem adalah systema dan bahasa Latin adalah sistema. Berarti sekumpulan bagian-bagian saling terhubung membentuk suatu kesatuan. Definisi dari sistem pada umumnya terdiri dari struktur dan proses. Berdasarkan pendekatan struktur, sistem adalah satu unit kesatuan yang terdiri dari elemen atau komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan bersama.
Sedangkan berdasarkan proses atau prosedur, rangkaian sistem adalah rangkaian proses atau prosedurnya untuk menjalankan aktivitas untuk menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan. Demikian disimpulkan dari pengertian dua tadi. Sistem adalah rangkaian kerja berbagai bagian atau prosedur berpadu dan saling bekerja sama mencapai satu tujuan. Tujuan dan sasaran dalam lingkungan yang terbatas. Input, proses, atau output adalah konsep dari sistem. Rangkaian kerja ini akan terus bergerak bekerja sampai tercapai tujuannya. Gordon B. Davis menyatakan faktor-faktor dalam subsistem dan sub-subsistem seperti perangkat komputer. Setiap subsistem memiliki lebih dari satu subsistem atau salah satu komponennya. Sistem sendiri disediakan. Subsistem hardware terdiri dari perangkat input, proses, output, serta media penyimpanan. Interaksi subsistem tersebut terjadi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan integrasi. Karakteristik sistem. Menurut Edi Sutanta, karakter sistem diantaranya 1. Komponen, 2. Batasan sistem, 3. Lingkungan luar sistem, 4. Penghubung sistem, 5. Masukan sistem. Karakter 6. Keluaran sistem, 7. Pengolahan sistem, 8. Sasaran sistem, 9. Kendali, 10. Umpan balik. Dan beberapa kasus sistem menurut Abdul Qadir: 1. Sistem abstrak, 2. Alamiah, 3. Sistem tertentu, 4. Sistem tertutup. Siklus hidup sistem merupakan model untuk menguraikan tahapan yang digunakan oleh organisasi guna melaksanakan perencanaan strategis. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan air terjun (waterfall approach) untuk pengembangan dan penggunaan sistem. Fase perencanaan. Fase ini menguraikan masalah yang dilanjutkan ke dalam penunjukan objektif dan paksaan dari sistem. Fase analisis. 2. Fase desain, 3. Pelaksanaan atau implementasi, 5. Penggunaan atau perawatan. Pengertian sistem informasi. Setiap organisasi selalu memiliki sistem informasi yang akan mendukung kegiatan operasi organisasi tersebut, mulai dari kegiatan yang bersifat manajerial maupun yang bersifat strategi. Sistem informasi adalah sebagai serangkaian elemen yang saling berkaitan dan memiliki fungsi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengambilan, proses, dan penyebaran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan serta menjadi pengawas di sebuah organisasi hingga tujuannya tercapai. Komponen sistem informasi: 1. Blok masukan, 2. Blok model, 3. Blok keluaran, 3. Blok teknologi, 4. Blok teknologi, 5. Blok basis data, 6. Blok kendali. Manfaat sistem informasi. Sistem informasi memberikan manfaat pengaturan. Satunya, pengurangan biaya,
pengurangan kesalahan, peningkatan kecepatan aktivitas, peningkatan perencanaan, dan pengendalian manajemen. Perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat berkembang. Tahapannya, 1. Sistem informasi tradisional, langsung ke sistem informasi berbasis komputer, langsung sistem informasi berbasis jaringan perkantoran, dan yang terakhir sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen selalu berkaitan dengan pengolahan data dan informasi. Penerapan SIM untuk meningkatkan dan mendukung kinerja sistem yang ada di dalam organisasi. Menurut O'Brien 2002 yang mengemukakan bahwa SIM merupakan kombinasi teratur antara pemakai sistem, perangkat, komunikasi data, dan sumber data yang saling terintegrasi guna menghasilkan informasi dan disebarkan dalam organisasi. Disimpulkan bahwa definisi sistem informasi adalah sistem informasi yang memiliki rangkaian kerja dari masukan, proses, dan menghasilkan keluaran output untuk mencapai tujuan manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen: 1. Menciptakan dan menyediakan layanan informasi yang berguna bagi penerimanya. 2. Menyediakan layanan yang menyajikan informasi secara akurat, tepat waktu, dan relevan dalam pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan efektivitas kinerja manajemen dalam perencanaan, pengendalian, pengarahan, evaluasi sebagai sarana perbaikan dan pengembangan. 4. Mempermudah pekerjaan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang memberi manfaat dan informasi kepada seluruh manajemen. Berikut ruang lingkup tingkatan manajemen dari tingkat bawah, menengah, dan atas. Komponen fisik sistem informasi manajemen. Hardware atau perangkat keras, perangkat lunak yang meliputi sistem umum, terapan, dan aplikasi. 3. Database manajemen sistem. 4. Prosedure. 5. Petugas pengoperasian. Peranan sistem informasi manajemen untuk mengolah dan menghasilkan sebuah informasi yang berguna oleh manajemen sangatlah penting. Namun tidak semua informasi dibutuhkan oleh seluruh manajer, melainkan berdasarkan tingkat manajemen. 1. Manajer tingkat atas, kebutuhan informasi dalam bentuk ringkasan keseluruhan transaksi dan dalam jangka waktu tertentu. 2. Manajer menengah, kebutuhan informasi sesuai dengan peranannya dan informasi harus disajikan secara detail dan rinci. 3. Manajer lini. Pertama, kebutuhan informasi secara detail setiap transaksi agar dapat mengontrol proses tersebut. Infrastruktur pembuatan sistem informasi manajemen. Sistem manajemen informasi harus berhasil diimplementasikan dalam manajemen jika didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang strategis. 1. Turban Rainer dan Potter. Infrastruktur teknologi informasi mencakup informasi dan teknologi fisik, layanan teknologi informasi, dan teknologi manajemen informasi yang mendukung semua bisnis. 2. Johan Yati Woloyo. Infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi umum yang menyediakan platform untuk membangun sistem dan standar
informasi perusahaan. 3. ITIL Free Informasi Teknologi Infrastruktur Library Verb 3 2011. Kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya untuk pengembangan, pengujian, penyediaan, penautaan, pengendalian layanan teknologi. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras yang bertugas untuk mengumpulkan, menangkap, mengarahkan, menyimpan, dan mencetak informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan infrastruktur dalam pembuatan atau pengembangan pada sistem informasi manajemen adalah 1. Perencanaan secara menyeluruh. 2. Pertimbangan akan kebutuhan infrastruktur yang akan datang. 3. Pemaksimalan penggunaan komponen infrastruktur secara berulang. 4. Pilih teknologi yang tepat yang melihat perkembangan TI dan kesesuaian kebutuhan organisasi bisnis. 5. Penetapan prosedur perencanaan dan pengolahan infrastruktur. Itu dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenang di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.